Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan kali ini. Kepada Ibu dosen pengampu yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya banggakan, perkenalkan kami dari kelompok 21 dengan saya sendiri Widiarto, kemudian Syifa Fadila dan Yuli Yulianti. Kami akan mempresentasikan dengan judul Perusahaan Asuransi. Baik, langsung saja dimulai dari saya. Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Kemudian kita akan membahas tentang perkembangan asuransi. Asal mula kegiatan asuransi yang dijalankan di Indonesia merupakan kelanjutan asuransi yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan peraturan pemerintah Indonesia yang mengatur tentang asuransi baru dikeluarkan pada tahun 1976 dengan keluarnya surat keputusan Menteri Keuangan. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis asuransi. Asuransi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pertama, asuransi kerugian non-life insurance. Kedua, asuransi jiwa life insurance. Dan yang ketiga, reassurance atau reinsurance. Kita akan membahas yang pertama, asuransi kerugian. Asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atau kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak diperkenankan melakukan usaha di luar asuransi kerugian dan reasuransi. Contoh, pertama, asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran, peledakan, petir, kecelakaan kapal terbang, dan lainnya. Kemudian asuransi pengangkutan meliputi Marine Hull Policy, Marine Cargo Policy, Freight. Kemudian asuransi aneka, yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi kebakaran dan pengangkutan, seperti asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri, pencurian, dan lainnya. Saya Syifa Fadia dari kelompok 21 akan melanjutkan tentang presentasi asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Baik jenis-jenis asuransi jiwa meliputi asuransi berjangka, asuransi tabungan, asuransi seumur hidup, dan annuity contract. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reasuransi. Reasuransi merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Jenis asuransi ini dapat digolongkan sebagai bentuk treaty, bentuk fakultatif, dan kombinasi dari keduanya. Asuransi memiliki keuntungan dan kerugian. Saya akan menjelaskan tentang keuntungan dari asuransi. Memindahkan resiko seseorang ataupun perusahaan dapat memindahkan resiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar premi yang relatif kecil bila dibandingkan kerugian yang mungkin terjadi. Selanjutnya, lebih praktis, kita secara otomatis akan diwajibkan menyisihkan dana untuk membayar premi. Hal ini sangat menguntungkan terutama bagi mereka yang kurang disiplin. Mampu memberikan dana yang segera, dapat berfungsi sebagai tabungan, dan yang terakhir bisa dikombinasikan dengan investasi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip asuransi. Jadi ada 6 prinsip asuransi adalah sesuatu yang harus diketahui oleh setiap agen asuransi serta nasabah asuransi. Yang pertama yaitu insurable interest, yang kedua indemnity, yang ketiga obligatory fee, yang keempat subrogation, yang kelima contingency insurance, yang keenam proximate cost. Jenis-jenis resiko.
dalam pertanggungan asuransi terdapat berbagai jenis resiko yang dihadapi. Besar kecilnya suatu resiko merupakan salah satu pertimbangan besarnya premi asuransi yang harus dibayar. Dalam praktiknya, resiko-resiko yang muncul dari setiap pemberian usaha pertanggungan asuransi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, resiko murni, yang artinya bahwa ada ketidakpastian terjadinya sesuatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi atau dan bukan suatu peluang keuntungan. Kemudian yang kedua, resiko spekulatif, yang artinya resiko dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang untuk mengalami kerugian keuangan atau memperoleh keuntungan. Dalam hal ini kemungkinan terjadi kerugian ataupun keuntungan. Yang ketiga yaitu resiko individu. Resiko individu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, resiko pribadi. Resiko kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan akibat sesuatu hal seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau mati. Yang kedua, resiko harta. Resiko kehilangan harta, misalkan apakah dicuri, hilang, rusak yang menyebabkan kerugian keuangan. Yang ketiga, resiko tanggung gugat, yaitu resiko yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayarnya. Baik, sekarang kita akan ke soal dan pembahasan. Pertama, jelaskan pengertian asuransi. Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. Kedua, apa saja risiko-risiko asuransi? Pertama adalah risiko murni, kedua risiko spekulatif, dan yang terakhir risiko individu. Kemudian soal ketiga, apa saja prinsip-prinsip asuransi? Pertama adalah insurable interest, indemnity, obligations fide, subrogation, contingency insurance, dan terakhir adalah proximate cause. Tiba saatnya kita cukup pada akhir dari presentasi, itu membacakan kesimpulan. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Sebelum kami akhiri, kami kelompok 21 ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas atensi teman-teman selama kami presentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kritik dan saran akan selalu kami terima untuk perkembangan kami berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.